Selamat pagi semuanya. Eh, Agak bergaung suaranya, mohon maaf. Ya, oke. Saya sungguh bersuka cita melihat demografi di tempat ini. Luar biasa. Kalau saudara tahu, di Kejadian 1 Tuhan menceritakan tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan manusia. Betul ya? Dan alam semesta ini. Nah, waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, dia bilang seperti ini. Marilah kita menciptakan manusia seperti gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas binatang-binatang, atas alam semesta ini. Jadi kita diciptakan oleh Allah bukan hanya sekedar untuk duduk-duduk bersenang-senang atau menikmati ini. Enggak, kita punya satu misi. Misinya adalah bertanggung jawab atas alam semesta yang Tuhan titipkan, yang Tuhan ciptakan ini. Betul ya? Misi yang luar biasa ya. Dan kemudian di ayat berikutnya itu, saudara boleh catat nanti di Kejadian 1 ayat yang ke-26, 27, dan 28. Ini di ayat yang ke-26, di situ dikatakan bahwa Tuhan mengimplementasikan rencana tersebut. Ya, waktu Tuhan bilang mari kita ciptakan, ayat 26 benar-benar diciptakan. Tuhan menciptakan. Kemudian datanglah ayat yang ke-28 di mana Allah berbicara pertama kali kepada ciptaannya, Hawa. Adam dan Hawa. Setuju ya? Itu yang diciptakan oleh Alkitab. Yang mengejutkan adalah apa? Kalau Tuhan menciptakan kita dengan misi, saya membayangkan yang pertama kali Allah katakan harusnya adalah misinya dong. Betul nggak? Betul nggak? Setuju? Setuju? Kalau saya menciptakan benda ini dan benda ini bisa saya ajak komunikasi, maka yang pertama saya katakan adalah tugasmu adalah apa? Setuju nggak? Luar biasanya Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan katakan ini, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Baru misinya datang. Dengar saya baik-baik, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Baru misinya datang. Jadi dengar saya baik-baik saudaraku, keluarga adalah hal yang sangat penting di hati Allah. Allah punya misi yang besar dengan Anda, dengan dunia ini, dengan seluruhnya. Allah punya tujuan yang luar biasa hebatnya. Dengar saya baik-baik, strategi yang Allah pilih untuk menjadikan misinya itu sesuatu yang indah di dunia ini adalah keluarga. Jadi kalau saudara datang ke tempat ini beribadah bersama-sama dengan keluarga saudara, ada popoh, ada istri, ada mama, ada anak muda di tempat ini. Bahkan di atas panggung tadi diwarnai dengan variasi seperti itu. Itu keren banget. Keren banget. Hati Tuhan ada di sana. Saya tidak mencela, saya tidak sedang mengatakan bahwa kita nggak boleh punya kebaktian anak muda. No, kadang-kadang mereka perlu ya. Betul ya, kalau kita jingkrak-jingkrak kita bisa kecelikek ya. Betul nggak sih? Kayak gitu. Perlu sekali-kali, tapi biarlah hari Minggu menjadi sebuah hari yang spesial buat kita. Di mana kita bersama-sama dengan keluarga kita menyembah Tuhan. Amin, amin. Anak muda saya tahu lagu-lagunya sedikit kurang oke lah ya. Tapi kan kita bersama-sama. Nggak ada yang lebih indah daripada memuji Tuhan bersama keluarga. Amin. Orang tua, ayo belajar sedikit. Walaupun Inggris kita ngaco-ngaco, ayolah belajar sedikit ya. Supaya anak-anak muda juga bisa tetap nyaman bersama dengan kita. Oke, anak-anak muda mengertilah bahwa kita ini sudah mulai tua. Orang tua Anda sudah mulai tua, nggak bisa bergerak secepat Anda lagi. Oke, oleh karena itu mereka punya satu hal, kebijaksanaan. Ayo belajar sama mereka, submit sama mereka. Dengar saya baik-baik, pintu untuk mendapatkan sebuah pelajaran adalah respect. Waktu kita respect, semua kehebatan dia akan bisa masuk dalam diri kita. Waktu kita tidak respect, kita tutup pintu untuk semua hal baik yang ada dalam diri mereka. Amin. Anak-anak muda belajar hal itu. Orang tua, yuk kita harus ngakuin gairah kita udah turun. Kita udah terlalu capek dengan dunia ini, betul ya? Kita perlu dapat inspirasi dari anak-anak muda ini. Jadi izinkan mereka untuk menyatakan dirinya. Izinkan mereka untuk keluar. Jangan halang-halangi mereka. Sebab merekalah masa depan. Amin. Saya bersyukur sekali karena saya boleh dipercaya Tuhan untuk melayani Tuhan di sebuah kota di negeri Belanda dulu. Di mana isinya semua orang tua. Saya termasuk yang paling muda waktu itu. Serem kan? Iya, aduh saya udah bilang ini gereja bentar lagi juga
selesai nih ya. Betul nggak? Main course-nya satu saat akan jadi ibadah penguburan. And that's not fun, isn't it? Gitu. Sebaliknya kemudian di belahan dunia yang lain, di belahan selatan, di Australia, saya mengajar di hadapan para mahasiswa-mahasiswa. Anak-anak muda yang masih penuh semangat, pertanyaannya asik-asik, nyeleneh-nyeleneh dan segala macam. Saya bilang, aduh kalau ini bersama-sama kayaknya asik banget ya. Dan hari ini saya lihat dalam diri Anda. Keren kan? Saya berdoa, demografi ini gak pernah berubah. Ya, sesekali oke lah ya, kita juga perlu beribadah dengan ini. Nah, hari ini saya ingin bicara sama saudara tentang bersaksi. Dan izinkan saya memulai dengan presentasi ini, mohon dibantu. Oke, saudara boleh lihat ini, ada dua gambar. Kalau dari Anda yang kiri, bagus gak yang kiri? Bagus gak yang kiri? Bagus, terus. Yang kiri itu bukan gambar saya ya, maksudnya yang situ tuh. Hah? Yang kiri gambar apa tuh? Hah? Yang kiri. Kiri, oh iya ya, kiri Anda dengan kanan saya berkebalik ya. Ya teman-teman, oke, ini pelajaran penting. Kalau Anda nanti mau ikut rally, jangan percaya saya sebagai navigator. Karena kiri kanan saya kebalik gitu ya. Oke, kiri gambar kodok, setuju. Yang kanan gambar ikan. Mana yang lebih keren? Kalau Anda jadi guru SD, mana yang Anda akan pilih sebagai gambar terbaik? Ikan lah ya, setuju nggak? Kodok. Aduh, ada apa nih Pak? Kenapa kodok yang jadi bagus? Huh? Karena kodok digambar, kalau ikan? Enggak, ini gambar Pak, asli. Ini gambar Pak, lukisan ini. Bukan foto gitu ya, ini benar-benar lukisan gitu kayak gitu. Kira-kira gambar mana yang paling bagus? Ikan ya, setuju? Ikan ya? Hampir, terima kasih atas kesetiaan saudara. Terima kasih saudara. Tapi ada poin yang penting yang teman Anda katakan tentang kodok ini. Mana gambar yang paling bagus? Itu tergantung dari apa tugasnya. Benar saudara? Kalau tugas dari gurunya adalah menggambar kodok, maka gambar kodok itu yang benar. Dengar saya baik-baik. Tidak ada yang lebih tragis di dalam dunia ini selain menjadi excellent di dalam tugas yang salah. Gak ada yang lebih tragis saudaraku ketika saudara menjadi luar biasa pada sebuah misi yang keliru. Itu bagaikan apa saudaraku, tahu gak? Bagaikan menyandarkan tangga, kemudian menaiki tangga yang 150 anak tangga, dan sampai di atas Anda sadar bahwa Anda menyandarkannya di tembok yang salah. Tragis nggak? Tragis banget. Oleh karena itu penting sekali untuk saudara mengenal apa misi dan apa tugas panggilan saudara di dalam Tuhan. Kalau enggak, saudara akan menjadi excellent dalam hal yang salah. Saudara akan menjadi luar biasa dalam hal yang ngaco. Bukan hal yang buruk, gak selalu dosa. Ikan bukan dosa. Hanya bukan itu yang Tuhan mau. Sedih gak? Saudara udah bangga datang menghadap Tuhan. Dan Tuhan bilang, I love you my son. But that's not what I want. Sedih gak? Sedih ya? Pikirkan ini baik-baik saudaraku. Saya sangat mendukung semangat kita dalam mengikuti Tuhan. Tapi juga pelajari apa sebenarnya yang Tuhan mau lakukan melalui saya. Bukan hanya melalui kita, tapi melalui saya. Apa tugas saya dalam dunia ini? Penting sekali untuk kita sadar ini. Dan hari ini saya ingin membukakan sedikit dari firman Tuhan, sedikit banyak lagi. Mohon dibantu. Ya, thank you. What shall I do? Oke. Ya. Judul khotbah saya hari ini adalah Ambassador for Christ. Menjadi duta besar buat Yesus. Nama gereja ini keren banget kan? Christ Culture. Dan kita dipanggil untuk menjadi ambasadornya. Setuju saudaraku? Mari kita lihat sama-sama dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-20. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20 dikatakan, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Wow. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Paulus bilang seperti itu.
Dalam nama Kristus kami meminta padamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita nggak pernah dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan besar, menjadi seorang pendeta yang besar. Kita nggak pernah dipanggil Tuhan untuk menjadi orang yang paling terkenal di dunia ini. No, kita dipanggil untuk menjadi utusan-utusan Kristus. Utusan Kristus. Utusan tidak pernah bisa menjadi utusan tanpa misi. Tanpa tugas yang harus diemban oleh utusan tersebut. Kalau di dalam Amplified Bible itu yang salah satu Bible yang paling saya suka. Saudara boleh cari nanti ya, Amplified Bible. Bible itu banyak keterangan-keterangan tambahan, banyak hal-hal yang ditambahkan di dalam Bible itu supaya menyerupai Alkitab bahasa aslinya. Jadi kalau saudara baca Amplified Bible itu benar-benar wow, dalam sekali. Ada nuansa-nuansa lain yang kita nggak temukan dalam perjanjian baru kita, ya. Dikatakan di sini, we are ambassador for Christ as though God were making his appeal through us. Tuhan mengajukan permohonannya melalui kita. Kita tidak sedang membawa permohonan kita sendiri. Kita tidak sedang membawa agenda kita sendiri. Tapi kita membawa agenda Tuhan pada dunia ini. Sadari ini saudaraku. Sadari ini. Inilah panggilan kita yang utama. Tadi di depan saya ditanya bahwa mau diperkenalkan sebagai apa? Saya bilang ya tentu saja nama saya ya. Saya gak pengen dikenalkan sebagai Joko Widodo meskipun keren banget orang itu. Tapi saya pengen diperkenalkan sebagai nama saya sendiri. Terus kemudian mau disebut apa Pak? Saya memilih untuk dikenal sebagai suami dan bapak yang bahagia. Mengapa? Karena saya tahu itulah panggilan saya yang terutama. Itu panggilan saya itu. Saya berharap itu saudaraku. Saya berharap saudara-saudara di sini semua juga boleh melihat bahwa jemaat saudara yang terutama adalah apa? Yang ada di rumah. Perhatikan mereka. Buat apa saudara dipakai Tuhan secara luar biasa di hadapan ribuan orang. Kalau anak saudara gak bisa ngomong sama saudara. Amin. Amin. Yuk perhatikan itu baik-baik. Ya, we are ambassador for Christ. Kalau dalam New Living Translation juga kurang lebih seperti itu. We are Christ ambassadors. God is making his appeal through us. We speak for Christ. Benar saudaraku? We speak for Christ. Kata-kata kita adalah kata-kata Kristus. Kata-kata kita harusnya perkataan kata Kristus. Amin saudaraku. Amin. Itu penting sekali kita sadar. Hendaklah kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah perkataan Kristus. Perkataan Kristus. Jangan bawa perkataan yang lain. Dunia ini sedang suffer, terutama Indonesia. Sedang suffer dengan ribuan kata-kata yang tidak bermanfaat. Kata-kata yang benar-benar buruk yang tersebar di media sosial. Baiklah Anda semua di tempat ini dan termasuk saya. Ditemukan Allah sedang membawa perkataan Kristus ke dalam dunia ini. That's what we need. Itu yang kita benar-benar butuhkan di dunia ini. Apa saja artinya menjadi duta besar bagi Kristus? Amin? Itu pertanyaan pertama. Hal pertama yang ingin saya bagikan buat saudara adalah menjadi ambassador for Christ artinya adalah apa? Otoritas Allah itu diberikan kepada Anda. Keren banget gak itu? Kayak duta besar beneran. Indonesia punya duta besar di Singapura. Ketika dia berbicara, yang berbicara adalah negeri Indonesia. Yang berbicara adalah kita semua. Jadi seorang duta besar itu punya otoritas dari tempat Allah. Masa sih duta besar buat Kristus itu punya otoritas Allah? Coba lihat Matius 16 ayat 18. Dikatakan aku berkata kepadamu engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kita diberi otoritas di mana alam maut gak akan pernah bisa mendobraknya. Gak bisa menguasainya, gak bisa mengambilnya. Karena otoritas itu yang berikan adalah Tuhan sendiri. Lebih jauh lagi ayat 19 dikatakan kepadamu akan kuberikan apa katanya? Kunci kerajaan sorga. Wow. Kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saya lihat kedua kata ini ikat dan lepas. Dalam bahasa aslinya itu dikatakan deo yang artinya bind.
mengikat. Tie, fasten, mengencangkan. Declare to be prohibited. Dimaklumatkan bahwa itu dilarang. Kemudian apalagi katanya unlawful. Itu yang dimaksud dengan mengikat. Mengikat. Keren gak itu saudaraku? Itu otoritas yang ada. Coba saudara buka tangan saudara. Belum doa berkat, jadi tenang aja. Buka tangan saudara lalu lihat. Ada apa di sana? Ada kunci kerajaan Allah. Wow, ada kunci kerajaan Allah. Jangan sembarangan dengan hidup Anda. Sebab di dalam tangan Anda ada kunci kerajaan Allah. Dengar saya baik-baik. Orang bisa gagal masuk surga gara-gara Anda. Aduh, perhatikan baik-baik bagaimana Anda hidup. Anda punya otoritas seperti itu. Dan sebagai orang yang punya otoritas, jangan hidup kayak orang yang gak punya otoritas. Aduh, abdi mah naon lah. Abdi mah peyem. No, Anda punya otoritas dari Allah. Apa yang Anda ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Ketika Anda katakan dosamu diampuni, dosanya diampuni. Wow, ya. Seriously, saudara pikir saya main-main? Enggak. Oh kalau gitu Pak, kalau saya bilang berdoa biarlah BMW di depan saya ini jadi milik saya. Jawab saya adalah jangan cobai Tuhan Allahmu. Oke, jangan cobai Tuhan Allahmu. Kenapa bisa begitu? Saudara, dengar saya baik-baik. Anda punya otoritas dari tempat yang maha tinggi. Oke, itu fakta. Karena Tuhan berjanji seperti itu. Pertanyaannya adalah mau Anda pakai apa otoritas itu? Apakah otoritas itu Anda akan pakai untuk menghabiskannya untuk kemuliaan Anda sendiri? Untuk kepentingan Anda sendiri? Atau Anda mau pakai untuk misinya Tuhan? Ya, yuk kita ubah paradigmanya. Ganti, jangan lagi urusan mana yang boleh, mana yang enggak. Tapi urusan apa yang menyukakan hati Tuhan. Apa yang menyukakan hati Tuhan. Apa yang berguna buat misinya. Kayak saudara mau pergi untuk bertarung di SEA Games. Apakah saudara akan pergi ke warung cepot untuk makan-makan? Dosa enggak? Enggak dosa. Enggak dosa. Boleh enggak? Boleh. Pertanyaannya apakah itu seiring dengan persiapan Anda menuju ke SEA Games? Kalau enggak, ya jangan lakukan. Karena itu punya dampak buruk buat persiapan Anda. Betul nggak? Jadi saya mau investasikan uang saya di crypto money. Ya lagi in banget itu ya dengan robot-robot yang luar biasa itu. Kan nggak dosa kayak gitu kan. Oh gereja disibukkan dengan diskusi tentang apakah ini dosa atau tidak. Pertanyaannya simple. Apakah itu sesuai dengan panggilanmu? Apakah itu akan mendukung panggilanmu supaya kamu bisa mencapai tujuanmu? Kalau enggak, you're doing the wrong thing. Halo? You're doing the wrong thing even though it's not a sin. Ya, enggak semua hal yang tidak dosa harus Anda lakukan. Ya, mari kita pilih dan pilah dengan baik. Apalagi, luo, properly artinya adalah loose atau unleash. Let go. Release, something no longer holds together. Saya boldkan itu. Release what has been held back. Melepaskan apa yang tadinya ditahan. Apa itu saudaraku? Dunia ini sangat butuh kasih. Dunia ini sangat butuh pengampunan dari Tuhan. Lepaskan itu bagi dunia ini. Lepaskan itu bagi dunia ini. Perlihatkan bahwa Allah itu maha kasih. Amin, saudaraku, itu panggilan kita, itu tugas kita. Dan itu sebabnya otoritas Allah itu diberikan kepada kita. Amin. Apalagi arti yang kedua? Yang kedua ini yang maha penting saudaraku. Arti yang kedua adalah apa? Kita adalah God's representative. Saya ingin bacakan satu ayat yang saya nggak sempat taruh di sini. Dikatakan seperti ini. Yohanes 1 ayat 18, di situ dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Enggak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, siapa dia?
Yesus, anak tunggal Allah yang ada dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi waktu Yesus turun ke dunia ini, apa yang dia lakukan? Menyatakan Allah. Melalui Yesus, dunia bisa melihat Allah. Amin. Dan Yesus memilih Anda menjadi duta besarnya. Dunia sekarang sudah tidak bisa lihat Yesus karena dia sudah ada di surga. Dunia lihat Anda. Dengar saya baik-baik. Waktu dunia lihat Anda, dia sedang melihat Yesus. Tanggung jawab yang berat banget. Makanya bapak-bapak yang terhormat di tempat ini, kalau mau marah, pikir baik-baik. Karena dunia akan berpikir, begitulah Yesus marah. Halo, kalau pegawai kita bikin salah, terus kita marah, terus semua kebun binatang isinya, kebun binatang Asia Afrika yang keren banget itu keluar. Dari situ, dunia akan berpikir itulah Yesus. Hati-hati dengan Yesus, kalau Yesus disenggol, dia ngebacok. Aduh, kenapa ya? Karena kita begitu saudaraku. Ibu-ibu, aduh. Ibu-ibu di tempat ini, kalau bapak-bapak urusannya adalah dengan emosi, ibu-ibu apa? Gosip. Gosip. Betul? Ketika kita sedang, sekarang gosip udah gak seru, gibah. Ya, ketika kita melakukan itu, kita sedang mencerminkan Kristus kita. Dunia berpikir, Yesus adalah tukang gibah. Karena apa? Dia lihat kita. Halo, anak-anak muda di tempat ini yang bergaul akrab dengan Instagram. Simpan kekecewaanmu dalam hatimu saja. Oke, obrolkan dalam komsel-komselmu. Nggak usah dijadiin status. Untuk kemudian diekspos ke seluruh dunia ini. Mengapa? Karena nanti dunia lihat, oh Yesus tuh baperan. Kenapa? Duta besarnya juga pada baperan semua. Ampun dah. Putus cinta, set, tentu. Kecewa, ya iyalah. Terus kenapa? Kenapa dunia harus tahu tentang hal itu? Mari kita nyatakan apa yang Kristus mau kita nyatakan bagi dunia ini. Ingat baik-baik. Urusannya lagi-lagi saya tekankan di sini ya saudara ya. Urusannya bukan lagi soal dosa atau tidak dosa. Pertanyaannya adalah apa yang saudara mau sampaikan pada dunia ini tentang Kristus. Because that's who you are. Setiap aksi kita adalah cerminan Kristus bagi dunia ini. Amin saudaraku. Perhatikan itu baik-baik. Di situ dikatakan ayat Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang-orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu arti dari menjadi wakil Kristus. Oh kalau gitu kalau kita lagi berbuat baik harus diliput sama koran dong. No. Siapa bilang seperti itu? Kalau saudara baca ayat sebelumnya, di situ dikatakan apa? Kamulah garam dan terang dunia. Jadi dengar saya baik-baik, garam dan terang itu bukan tugasmu. Itu bukan pekerjaanmu, itu identitasmu. Karena Yesus bilangnya kamu adalah terang. Tidak dikatakan kamu akan menjadi terang. Tidak dikatakan kamu harus menerangi. No, kamu adalah terang. Jadi hidupi hidupmu sebagai terang dan biarkan terang itu menyinari sekitarnya. Jangan sembunyikan dirimu. Kalau lagi makan sama orang-orang yang di luar terus kamu jangan doa lah nanti orang-orang tahu saya Kristen. Jangan merasa malu bahwa Anda Kristen. Ketika Anda mengetahui sesuatu yang salah, jangan katakan udahlah yang penting kan dagangnya bisa jalan ya. Kalau gue tegur dia nanti gimana gitu. Oke, mungkin Anda gak perlu tegur tapi Anda gak perlu untuk juga menyembunyikan terang Anda. Karena kamu adalah terang. Sebagai representatif dari Tuhan, kita perlu menyatakan siapa diri kita. Amin saudaraku. Amin. Serem gak? Serem gak? Ya ingat baik-baik ini ya. Ingat gak betapa mengerikannya wajah cantik ini saudaraku. Be wise in your everyday action. It might give a wrong impression on who you are representing. Oke, waktu kita
senggol bacok seperti yang saya bilang tadi. Orang akan berpikir Allah kita seperti itu. Amin. Amin saudaraku. Ingat ini baik-baik. Yang terakhir saudaraku. Sebagai duta besar Allah. Kita harus menyampaikan pesan. Apa pesan yang Tuhan mau sampaikan? Di sini 1 Korintus 1 ayat 17 dikatakan Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Jadi baptis gak boleh dong di gereja. Bukan. Itu harus satu hal yang perlu kita lakukan juga. Tetapi tugasnya Kristus mengutus itu bukan hanya untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Membawa kabar baik itu kepada dunia. Dan lihat, itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Tapi urapan dari Tuhan. Kuasa dari Tuhan. Itulah yang harus nyata dalam setiap pekerjaan kita. Di gereja, dimanapun kita berada. Amin saudaraku, itu panggilan kita. Yesus memanggil kita untuk memberitakan Injil. Oke? Banyak sekali anak-anak muda saat ini yang bertanya, masih perlu gak sih kita nginjil? Itu kan hak asasi manusia ya. Oh perlu. Perlu. Saudara gak perlu bawa mereka jadi Kristen. Saudara gak perlu keluarkan statement itu, no. But you have to bring the gospel. Mereka harus tahu bahwa Allah mengasihi mereka juga. Allah mengampuni mereka. Mereka perlu tahu bahwa masih ada harapan. Ya, amin saudaraku, itu tugasnya. Nah, message apa yang harus disampaikan? Yang Tuhan ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah Yohanes 3 ayat 16. Ayat keren banget ini ya. Setiap orang yang adalah pencinta sepak bola pasti pernah melihat ayat ini diangkat di dalam Liga Inggris. Ya, selalu muncul ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow. Dunia perlu tahu tentang hal ini. Namun lebih jauh lagi saudaraku. Bukan hanya, kalau saudara saya tanya sama saudara sekarang. Apa itu hidup yang kekal? Hidup kagak mati-mati? Hidup di surga? Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang penuh dengan kelimpahan? Karena itulah yang seringkali sekarang menjadi message dari gereja, betul nggak? Itu tadi tuh doa minta BMW, doa minta ini, nggak salah, nggak salah. Tapi apa itu yang Tuhan maksud di sini? Apa itu hidup yang kekal? Saya ingin perlihatkan sebuah ayat yang luar biasa, saudaraku. Yohanes 43, ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau ikut. Jadi apa itu hidup yang kekal? Pengenalan akan Allah. Mengenal Allah kita. Ketika kita jatuh di dalam dosa, hubungan dengan Tuhan itu gak ada. Bawa itu kepada dunia saudaraku. Perkenalkan Allah kita kepada dunia ini. Perkenalkan mengapa kita sekarang hidup dengan standar yang tidak sama dengan dunia ini. Supaya dunia bisa melihat standar Allah. Amin. Seperti itu. Kenapa? Karena hidup yang kekal adalah mengenal Allah. Jadi saudaraku, ketika kita tidak mau mengenal Allah kita, ada something wrong with us. Karena ketika kita nggak mau mengenal Allah kita dan kita berharap kita punya hidup yang kekal, ada yang aneh. Karena di sini Yesus bilang hidup yang kekal adalah mereka mengenal Engkau dan mengenal aku. Amin. Itu hidup yang kekal, saudaraku. Itu hidup yang kekal. Bukan soal masuk surga. Bukan soal masuk surga. Hidup yang kekal adalah urusan mengenal Bapa, mengenal Allah kita. Amin, saudara. Amin. Yuk, oleh karena itu gimana? Ya belajar dong. Itu sebabnya kenapa kita harus bergumul dengan Alkitab kita. Kita harus pelajari, kita harus baca, kita harus renungkan. Kenapa seperti itu? Karena dengan cara itu kita mengenal Allah kita. Lah kalau kita sendiri gak ngenalin Allah kita, gimana caranya kita memperkenalkan Allah kepada dunia ini? Amin. Yuk kenali Allah kita. Yuk kenali. Saya gak setuju dengan perdebatan-perdebatan yang berlangsung. Wah, tentang Tritunggal, tentang apalah. Pokoknya ada banyak sekali gereja-gereja berantem urusan itu. Saya gak setuju dengan perdebatan itu. Tapi saya juga tidak setuju bahwa hal seperti itu gak ada gunanya. No. Hal seperti itu ada gunanya. Doktrin itu selalu ada gunanya.
Doktrin itu selalu baik. Dengar saya baik-baik. Semua agama di dunia ini mengatakan membunuh itu salah. Oke? Jadi kalau level kita cuma di hal yang praktis seperti itu, kita nggak ada bedanya dengan orang dunia. Apa yang membedakan kita dari dunia? Doktrin. Kenapa kita selamat? Itu doktrin. Itu doktrin yang penting. Itu doktrin yang penting. Gumuli itu, belajar itu. Bukan untuk diperdebatkan supaya Anda bisa mengenal Allah Anda. Oke? Dengan begitu Anda bisa berbagian dalam hidup yang kekal itu. Izinkan saya untuk menutup ini. Boleh minta tim musik ya. Dan para penyanyinya yang luar biasa. Saya janji gak ikut nyanyi. Inilah message yang benar-benar Allah rindu untuk kita bawa kepada dunia ini. Ayat ini sudah kita baca tadi. Kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berita terbesar yang harus sampai kepada dunia ini adalah kematian Kristus di kayu salib sudah memperdamaikan dunia ini dengan Dia. Sampaikan itu. Sampaikan itu. Tolong angkat satu pujian, Ci. Bebas yang mana. Yang lagu terakhir juga oke banget tuh. Yang, nah itu dia. Lagunya Sydney itu ya? Iya, boleh. Dunia ini menawarkan kepada kita banyak hal, saudaraku. Ya? Banyak hal. Dan semua itu berupa distraction dari panggilan kita. Kita punya panggilan yang besar, kita punya panggilan yang luar biasa. Dan saudara akan berjalan bersama dengan komunitas ini menuju pada panggilan saudara. Dengar saya baik-baik. Ketika kita menjalani panggilan kita, saudara akan berjumpa dengan banyak pintu-pintu yang terbuka. Saya bicara seperti Ko Willy tadi bicara pakai pantun nih. Akan ada banyak pintu-pintu yang terbuka. Dengar saya baik-baik. Tidak semua pintu harus saudara masuki. Tidak semua pintu harus saudara masuki. Kenali tujuanmu, kenali misimu, kenali panggilanmu. Dan hidupi itu. Masuki pintu yang mengantarkan kamu kepada panggilanmu. Karena dengan cara itulah kamu tidak akan menjadi excellent dalam tugas yang salah. Hanya dengan cara itu. Kita akan dibukakan dengan para bisnismen di tempat ini. Kita akan dibukakan dengan peluang-peluang bisnis yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tidak seluruhnya, meskipun itu menguntungkan. Tidak semuanya harus kita makan. Tidak semuanya harus kita ambil. Pikirkan tujuanmu. Pikirkan panggilanmu. Buat apa kita memperoleh seisi dunia ini kalau kita kehilangan panggilan kita? Firman Tuhan bilang ketika garam itu tidak lagi menjadi asin, tidak ada gunanya lagi dia. Amin. Pikirkan itu baik-baik. Ini bukan urusan dosa atau tidak dosa. Tapi ini adalah urusan apakah kita memilih yang terbaik. Menyukakan dia di dalam hatinya. Saya berdoa komunitas ini akan Tuhan pakai luar biasa. Tuhan akan bangkitkan orang-orang baru yang akan mengguncangkan dunia persilatan di Indonesia ini. Melalui komunitas ini. Saya berdoa hal yang indah. Saya pesan sama saudara semua, yuk cari panggilanmu apa. Tajamlah di situ. Cari panggilanmu apa dan gumuli itu dan hidupi itu dengan setia. Knowing your goal is one thing. But going there, it's not an easy job. Langkah demi langkah harus Anda jalani. Align diri Anda dengan tujuan. Lihat lagi sejarah, jangan lupa itu, koreksi semuanya, lalu melangkah lagi. Evaluasi setiap langkah Anda, supaya Anda mencapai tujuan yang Tuhan taruh buat Anda. Amin, saudaraku.
Bapa, ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami egois untuk mengejar apa yang menjadi keinginan kami saja Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami habiskan waktu kami habiskan hidup kami untuk mengejar sesuatu yang kami pikir baik. Tuhan, terima kasih hari ini Kau ingatkan kami bahwa kami adalah wakil-wakil-Mu. Kami adalah representatif-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menyatakan Engkau lebih dari kami sendiri Tuhan. Kalau selama ini kami bersuka cita karena atas apa yang kami telah lakukan, Tuhan ampuni kami. Kami rindu biarlah orang menemukan Engkau ketika dia melihat kami Tuhan. Kami berdoa bisnis kami Tuhan akan Kau pakai untuk menjangkau orang. Bukan hanya untuk mendapatkan uang buat kami Tuhan. Kami berdoa biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, pelayanan kami, obrolan kami, persahabatan kami dengan teman-teman kami di luar sana. Biarlah Tuhan boleh nyata dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami berdiri terlalu besar Tuhan. Sehingga kami menghalangi dunia ini untuk melihat Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh kembali merendahkan diri kami di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, ini kami. Ini kami Tuhan. Kami gak hebat, kami gak lebih baik daripada Rahab yang seorang sundal. Dan daripada Ruth seorang janda Moab. Kami gak lebih baik dari pelacur yang tertangkap dan akan dirajam Tuhan. Kami orang berdosa yang Tuhan lihat berharga. Kalau kami merasa bangga dengan kehebatan kami, Tuhan ampuni kami. Hari ini kami mau bilang, Tuhan, karena Engkau selamatkan kami, itu sebabnya kami berharga Tuhan. Karena Engkau tolong kami, itu sebabnya kami berharga Tuhan. Ingatkan kami terus seperti ini. Dan biarlah Kau dapati hari-hari kami boleh terus menyukakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti lagu yang kami akan angkat ini Tuhan. Biarlah Engkau jadi yang paling berharga di dalam hidup kami. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Theo, atas nama Duta Besar Kristus, kami mengucapkan terima kasih sudah memberkati kami semua ya. Kami sangat terberkati, kami bisa belajar banyak dari seorang dosen yang luar biasa. Pak Theo adalah seorang pengajar, seorang dosen, sangat luar biasa, seorang ayah yang bijaksana. Saya sangat terberkati, semoga teman-teman semua juga, Bapak Ibu semuanya bisa mengalami dan kita berharap kita bisa mencerminkan menjadi seorang duta Kristus ya. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara di depan itu ada QR code. Jadi silakan kalau untuk Bapak Ibu ingin memberikan secara online. Tapi kalau seandainya ingin tetap seperti biasa manual, Bapak Ibu bisa sampaikan di ketika pintu keluar itu ada tempat untuk bisa diberikan. Yang kedua, setiap minggu juga itu ada pelayanan sekolah minggu atau kids service ya. Itu dimulai pukul 9.15 juga Ibu ya. 9.30 tempatnya di lantai 2 ruang Kalingga 4 ya. Jadi nanti setelah selesai Bapak Ibu yang membawa anak dan ingin menjemput anaknya silakan untuk menuju ke lantai 2 ya, ruang Kalingga, karena anak tidak akan diizinkan untuk keluar sendiri. Berikutnya adalah youth gathering. Setiap minggu kita ada juga pelayanan untuk para generasi penerus kita ya,
untuk orang-orang muda ada di foyer depan itu akan dilayani juga oleh pelayan-pelayan Tuhan yang rendah hati, dan biarlah teman-teman youth kita juga bisa belajar untuk bisa lebih mengasihi Tuhan ya. Untuk berikutnya itu ada BYOT. Ya, bawalah tumbler sendiri, itulah mungkin bahasa itunya ya. Jadi silahkan Bapak Ibu sendiri kita membiasakan untuk membawa tempat minum sendiri dan bisa diisi ulang di depannya ada dispenser. Untuk berikutnya, setiap hari Rabu itu kita ada acara atau ada pelayanan untuk berdoa bersama ya. Itu lewat Zoom meeting. Jadi Bapak Ibu Saudara semua yang ingin ikut bergabung, silakan Bapak Ibu bisa bertanya kepada usher yang sedang bertugas. Berikutnya adalah small group. Small group itu bisa dikatakan sebagai persekutuan atau sebagai komsel. Diadakan setiap hari Jumat. Bapak, Ibu, Saudara juga bisa bertanya atau berinformasi. Ini bagus sekali, ini luar biasa. Ayo silakan yang belum bergabung, mari bergabung supaya kita bisa bertumbuh bersama ya. Nah, saya ada pantun lagi, boleh nggak? Kalau ada pantun jawabnya gimana? Kayu dikapak terpotong dua, potongan dibakar sebagai penghangat senja. Meski kita sibuk kerja ya, jangan lupa bersekutu ya, atau jangan lupa bersekutu bersama gitu ya. Jadi sesibuk apapun juga, yuk luangkan waktu kita pada hari Jumat ya untuk kita bisa bersekutu bersama ya. Untuk berikutnya, minggu depan ada ibadah di tempat ini. Silakan Bapak Ibu untuk mengundang, mengajak saudara-saudara, teman, orang tua, atau tetangga, atau siapapun juga, teman-teman komunitas untuk bisa beribadah bersama dengan kita. Ya, silakan untuk bisa mendaftar juga. Tapi seandainya mau langsung datang juga tidak apa-apa. Ya, berikutnya adalah ada acara yang luar biasa nih pada hari Sabtu depan, tanggal 28. Ya, acara itu adalah talk show dan tea time. Ya, jadi acara ngobrol bareng dan minum teh bersama ya. Itu diadakan oleh New itu adalah Noble Empower Woman. Dengan judulnya adalah New Look. Nanti bisa hadir, ini tempatnya terbatas. Jadi silahkan untuk bisa segera mendaftarkan ya. Nah, sebagai pembicaranya adalah seorang yang luar biasa sekali, yaitu Ibu Jolanda Van Vemelen, sarjana psikologi. Ya, tepuk tangan untuk Bu Jolanda ya. Dia juga seorang psikolog ya. Nah, seorang pembicara yang tepat, yang bicara di dunianya dan membagikan kehidupan. Apa yang dibicarakannya itu bukan angin. Angin itu artinya kalau saya bicara saya tidak mengalami itu, saya bicara angin gitu ya. Tapi berbicara yang sudah memang dialami dan bobotnya luar biasa ya. Silakan untuk hadir dan didampingi oleh Ibu Iren Samudra. Tepuk tangan untuk Bu Iren. Itu tempatnya akan ada di Cipaku ya. Tempatnya di Cipaku 1 nomor 14 pada hari Sabtu ini pukul tanggal 28 jam 2 siang. Jadi silakan ini untuk ibu-ibu aja Pak ya. Kalau bapak-bapaknya boleh nggak? Oh, nganter sambil denger-denger gitu ya. Jadi ini untuk cara ibu-ibu ya. Tapi bapak-bapaknya ya kalau mau nganter ya nunggu di luar ya. Tinggal nanti tanya aja ke ibunya diinterogasi. Bukan interogasi, bertanya. Oh ya, untuk para petugas saat ini yang tidak pakai masker atau melepaskan masker, jadi Bapak Ibu Saudara, para petugas yang tidak pakai masker itu sudah dites dan hasilnya negatif ya. Jadi sampai sejauh ini kita tetap masih menjalankan protokol kesehatan, cek suhu dan lain sebagainya tetap kita jalankan juga. Oke, begitu saja. Silakan Pastor Theo. Sekali lagi terima kasih atas kehormatannya boleh melayani di depan saudara-saudara. Saya berharap nama Tuhan tetap dipermuliakan di atas segala sesuatu yang kita lakukan. Izinkan saya untuk membacakan buat saudara sebuah ayat sebelum kita akan masuk ke dalam doa. Saya undang saudara dengan bangkit berdiri ya. Kejadian 1
Ayat yang ke-27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kuasailah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan punya misi buat kita. Dan itu sebabnya Dia memberkati kita. Jangan lupa untuk setiap berkat ada misi yang Tuhan titipkan dalam berkat itu. Jangan ambil berkatnya, lupa misinya. Oke? Tapi kejar misi Tuhan. Berkat itu pasti ada dari Tuhan. Amin. Oleh karena itu saya undang kita semua untuk angkat hati. Angkat wajah saudara, hadapkan kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kembali kepada ibadahmu yang sejati. Yaitu kehidupanmu sehari-hari. Dan kenalilah panggilanmu yang terutama. Yaitu untuk mengusahakan kesejahteraan bagi kota ini. Dan untuk memperdamaikan kota ini dengan Allah yang adalah sumber kesejahteraan. Dan ketahuilah kasih dari Allah Bapa kita. Dan dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Happy Sunday, sampai jumpa.